Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 8A sampai 8D MTS Negeri 4 Kebumen yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan. Bertemu lagi pada pagi hari ini dengan saya Bu Tati Sohifah untuk pembelajaran fikih materi kedua dengan materi ketentuan sujud tilawah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali kegiatan pembelajaran kita dengan membaca bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan, pada pertemuan kedua ini kita akan belajar bersama-sama tentang ketentuan sujud tilawah. Setelah pada pertemuan pertama kemarin kita telah mempelajari tentang sujud sahwi. Langsung saja kita mulai pada pengertian sujud tilawah. Anak-anakku, tilawah menurut bahasa artinya adalah bacaan. Ya. Tilawah menurut bahasa artinya adalah bacaan. Sedangkan sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika kita membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah di dalam Al-Quran. Nih. Jadi di dalam Al-Quran ini ada beberapa ayat yang memerintahkan kita untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan pada hukum sujud tilawah. Hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah. Bahkan di sini adalah sunnah mu'akkad, artinya adalah sunnah yang sangat dianjurkan atau sangat penting. Jadi melakukan sujud tilawah ini bisa di dalam sholat maupun di luar sholat, tergantung kapan kita mendengar bacaan ayat sajdah ataupun kita membaca ayat sajdah. Ini. Tetapi hukumnya adalah sunnah mu'akkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Kita lanjutkan pada dalil dari sujud tilawah atau hukum dasar dari sujud tilawah. Ini sebenarnya ada beberapa dalil, tetapi di sini Ibu hanya menuliskan satu saja, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh beliau Imam Muslim dari Imam Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada, ittasala syaitanu yabki yaqulu, ya wailahu umira ibnu Adam bis-sujudi fasajada, falahul jannah. Wa umirtu bisujudi fa abaitu faliyan nar. Ini ya, dalil yang menjelaskan tentang sujud tilawah, tentang perintah melaksanakan sujud tilawah. Artinya apa? Ketika anak Adam membaca ayat sajdah, kemudian ia bersujud, maka setan menyendiri dan menangis. Ia berkata, celaka, anak Adam diperintah untuk bersujud dan ia pun bersujud, maka baginya surga. Guru ulangi, maka setan berkata ya, celaka, anak Adam diperintah untuk bersujud dan ia pun bersujud, maka baginya surga. Dan aku telah diperintah untuk bersujud, namun aku menolak, maka bagiku neraka.
itu setan. Jadi menyesal dan menangis. Karena apa? Karena melihat manusia disuruh untuk bersujud, ya, mau bersujud, maka diberikan surga. Tetapi yang dilakukan setan apa? Disuruh bersujud, menolak. Maka bagi setan adalah neraka. Ini. Kita lanjutkan pada sebab-sebab sujud tilawah. Nah ini ya, seperti tadi di atas bahwa sujud tilawah adalah sujud yang dilaksanakan karena membaca atau mendengar bacaan ayat-ayat sajdah. Maka sebab dari sujud tilawah karena membaca ataupun mendengar bacaan ayat-ayat sajdah. Nah, di dalam Al-Quran terdapat 15 ayat sajdah. Nanti anak-anakku bisa melihat pada buku paket yang sudah dibagikan pada halaman 18 sampai 21. Silahkan kalian baca baik-baik, kalian pelajari baik-baik surat apa, ayat berapa yang termasuk ke dalam ayat sajdah. Dan nanti silahkan kalian tidak hanya melihat di buku paket saja, tetapi kalian buka di dalam Al-Quran, gitu ya, dilihat dan dibaca. Baiklah anak-anakku, kita lanjutkan niat sujud tilawah. Bagaimana ketika kita akan melaksanakan sujud, bagaimana membaca niatnya? Niat itu tempatnya di dalam hati, tetapi ketika kita ingin lebih mantap lagi, maka sebaiknya juga diucapkan dengan lisan. Niatnya adalah nawaitu sujudat tilawati sunnatalillahi ta'ala. Nawaitu sujudat tilawati sunnatalillahi ta'ala. Ini artinya adalah saya niat sujud tilawah sunnah karena Allah Ta'ala. Jadi misalnya kalau kita tidak hafal dengan yang Arabnya seperti ini, boleh kita misalnya niat di dalam hati dengan bahasa Indonesia, ya Allah saya niat melaksanakan sujud tilawah karena Allah Ta'ala. Itu boleh. Anak-anakku kita lanjutkan. Lalu bacaannya apa ketika kita melaksanakan sujud tilawah? Bacaannya adalah sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini bacaannya. Jadi ketika kita sudah niat terus kita melaksanakan sujud, maka yang dibaca ini. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tuh ya, bacaannya silahkan anak-anakku semuanya hafalkan bacaan ini dengan baik dan betul-betul sampai hafal, karena nanti ketika anak-anakku mungkin membaca Al-Quran atau tadarus, membaca salah satu ayat dari sajdah, maka kalian disunahkan untuk melaksanakan sujud. Makanya bacaan dari sujud ini kalian harus hafal, ya. Baiklah, kita lanjutkan. Di sini ada catatan yang perlu kalian ingat, bahwa apabila tidak memungkinkan melaksanakan sujud tilawah karena mungkin sedang ada kesibukan atau sebab lain, maka sebaiknya atau kita dianjurkan untuk membaca tasbih 4 kali sebagai pengganti sujud tilawah. Bacaannya yang seperti biasa, yaitu Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini membacanya sampai 4 kali, diulang sampai 4 kali. Tapi kalau kita bisa melaksanakan sujud, maka akan lebih baik melaksanakan sujud. Tapi kalau kebetulan tidak bisa, maka boleh diganti dengan membaca tasbih. Demikian ya anakku ya, anak-anak. Kita lanjutkan pada syarat sujud tilawah. Nah, apa saja syarat dari sujud tilawah? Nih. Syarat dari sujud tilawah adalah yang pertama, suci dari hadas dan najis, baik pada badan, pakaian, maupun tempat sujud. Jadi tidak asal-asalan, ya. Jadi tidak asal-asalan melaksanakan sujud, tetapi kita juga harus memperhatikan tempat sujudnya, badan, dan juga pakaian yang sedang kita pakai, sedang kita kenakan. Terus yang kedua adalah menutup aurat. Jadi tetap seperti apa namanya ya, ketika kita sholat, kita sujud pun menutup aurat. Itu kalian sudah paham ya, sudah tahu bahwa menutup aurat itu merupakan syarat ini. Jadi kalau laki-laki ya dari pusar sampai lutut itu auratnya, kalau perempuan seluruhnya adalah aurat. Tapi walaupun laki-laki dari pusar sampai lutut, ya bukan berarti tidak memakai pakaian, karena yang dilihat adalah etika atau adabnya gitu ya. Ya tetap memakai pakaian. Sementara kita keluar rumah saja harus tertutup rapat, kita mau pergi ke pasar saja dandan, masa mau menghadap Allah, kita malah misalnya tidak memakai baju, hanya memakai sarung. Ini ya kurang baik, kurang sopan. Untuk selanjutnya adalah menghadap kiblat. Dan yang terakhir tentunya setelah mendengar atau membaca bacaan ayat saja. Ini ya syarat sujud tilawah. Kita lanjutkan, kapan melaksanakan sujud tilawah? Nih, melaksanakan sujud tilawah ini boleh di dalam sholat maupun di luar sholat. Boleh di dalam sholat maupun di luar sholat. Coba, ketika berada di dalam sholat, maka setelah kita selesai membaca ayat sajadah, nih, maka langsung sujud. Jangan disertai niat terlebih dahulu. Tidak perlu melakukan takbiratul ihram, karena sudah di dalam sholat, tidak melakukan takbir. Kemudian langsung melaksanakan sujud. Dan setelah selesai, maka musolli ini orang yang sedang sholat, ini kembali bangun dengan disertai takbir untuk meneruskan sholatnya. Ini. Jadi tidak takbiratul ihram dulu ketika sedang berada di dalam sholat. Nah, bagaimana ketika sholatnya itu kita jamaah? Nih. Maka bagi makmum mengikuti gerakan imamnya. Kalau imam melaksanakan sujud, maka makmum pun ikut melaksanakan. Tetapi kalau imam tidak melaksanakan sujud, makmum pun tetap tidak melaksanakan sujud, karena makmum itu harus mengikuti apa yang imam lakukan. Ini ya, jadi ketika sujud, ketika berada di dalam sholat. Nah, sekarang
sujud yang ketika di luar sholat, misalnya kita sedang tadarus Al-Quran, sedang membaca Al-Quran, kita menemui ayat sajdah, bagaimana caranya? Maka langsung saja setelah kita selesai membaca atau mendengarkan bacaan ayat sajdah, langsung menghadap kiblat, kemudian takbir, terus niat, dan langsung melaksanakan sujud. Kemudian takbir lagi, duduk, dan salam. Ini ya. Nah, demikian untuk materi sujud tilawah. Silahkan nanti kalian belajar yang baik, belajar yang lebih banyak lagi, boleh mencari referensi yang lain selain dari materi yang Ibu berikan, dan selain dari buku paket, kalian boleh membaca atau browsing tentang sujud tilawah untuk memperbanyak ya, untuk memperbanyak pengetahuan kalian. Baiklah anak-anakku, karena waktunya sudah habis, maka untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Selamat belajar, semoga kalian mendapatkan ilmu yang berkah, yang manfaat, menjadi anak yang soleh-soleha, dan selamat di dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. Tetap jaga kesehatan di rumah ya, dan selalu memakai masker ketika bepergian, sering mencuci tangan pakai sabun. Demikian yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri pertemuan kita pagi hari ini dengan membaca bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.